Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Sima Anggraini, NIM T2019-1274. Saya dari kelompok 12. Di sini saya ingin menjelaskan tentang biografi Syekh Az-Zarnuji. Nama lengkap Imam Zarnuji adalah Burhanuddin Ibrahim Al-Zarnuji Al-Hanafi. Ada yang menyebut namanya Tajuddin Nu'am bin Ibrahim Ibnu Khalil Al-Zarnuji sebagaimana yang ditulis Az-Zakeli dalam kitab Al-A'lam. Kata Al-Zarnuji sendiri dinisbatkan pada suatu tempat bernama Zurnuji, sebuah kota terkenal dekat sungai Oksus, Turki. Sedangkan kata Al-Hanafi merupakan nisbat nama mazhab Diyanut Imam Zarnuji, yakni mazhab Hanafi. Adapun dua gelar yang dimiliki Imam Zarnuji ialah Burhanuddin, artinya bukti kebenaran agama, dan Burhanul Islam, artinya kebenaran Islam. Sementara tidak banyak data yang menginformasikan tentang kapan dan di mana kelahiran Imam Zarnuji. Imam Zarnuji diyakini hidup dalam satu masa dengan beberapa ulama yang dinisbatkan pada Al-Zarnuji, sebuah kota Zarnut Turki lainnya. Sebuah kota terkenal dekat sungai Oksus. Hal tersebut sesuai pendapat Afandi bahwa Imam Zarnuji berasal dari sebuah kota Zaranzi, salah satu daerah di wilayah Persia dan pernah menjadi ibu kota Sijistan, sekarang menjadi Afghanistan. Pendapat lain menyatakan bahwa Imam Zarnuji adalah seorang filosof Arab yang tidak diketahui pada masa kapan dia hidup. Ada pula yang menambahkan bahwa Al-Zarnuji adalah seorang filosof Arab yang merupakan nama samaran. Akan tetapi, membantah bila Al-Zarnuji merupakan nama filosof yang menggunakan nama samaran. Menurutnya, pada masa tersebut tidak lazim menggunakan nama samaran. Ada pendapat yang menyatakan bahwa Imam Zarnuji hidup pada masa kerajaan Abbasiyah di Bidhat. Namun, kapan pastinya masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Al-Qurushi menyebutkan bahwa Imam Zarnuji hidup pada abad ke-13 Masehi. Imam Zarnuji adalah tokoh pendidikan abad pertengahan yang mencoba memberikan solusi sebagaimana pendidikan tidak hanya berorientasi kepada keduniawian, akan tetapi berorientasi pada akhirat. Sementara pendapat Plessner bahwa Imam Zarnuji hidup abad ke-12 hingga 13 Masehi dan bermazhab Hanafiyah, yakni sebuah aliran mazhab yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah. Adapun ciri utama mazhab ini adalah mengutamakan ra'yu fikir dan kias analogi, di samping pedoman utama Al-Quran dan Al-Hadis. Mazhab tersebut menjadi pegangan umat Islam, terutama di Turki dan di India. Menurut Plessner, nama Imam Zarnuji sampai sekarang belum diketahui secara pasti. Begitu pula karir dan kehidupannya, bahwa kewafatan Imam Zarnuji pun juga belum diketahui secara pasti. Namun, pendapat para pakar menyebutkan dua pendapat mengenai kewafatan Imam Zarnuji, yaitu yang pertama, pendapat yang menyatakan bahwa Imam Zarnuji wafat pada tahun 1991 Masehi. Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa Imam Zarnuji wafat pada tahun 1243 Masehi. Berdasarkan data tersebut, Mariyati memberikan kesimpulan bahwa Imam Zarnuji hidup pada akhir abad 12 sampai ke-13 Masehi, di mana diketahui bahwa masa itu merupakan masa kejayaan Islam sekaligus masa kehancuran Islam di wilayah timur. Tentang riwayat pendidikan Imam Zarnuji, pendapat Judi bahwa Imam Zarnuji menuntut ilmu di Bukhara dan Samarkand, sebuah kota yang menjadi pusat keilmuan dan pengajaran. Imam Zarnuji belajar kepada ulama besar pada masanya, antara lain Burhanuddin Ali bin Abu Bakar Al-Maknini, yakni ulama besar mazhab Hanafi penyusun kitab Al-Hidayah. Antara lain yang kedua, Ruknul Islam Muhammad bin Abu Bakar, yakni ulama besar mazhab Hanafi, pujangga penyair dan mufid Bukhara. Yang ketiga, Syekh Hamadi bin Ibrahim, yakni ulama mazhab Hanafi, sastrawan dan ahli ilmu kalam. Yang keempat, Syekh Fahruddin Al-Hayani, yakni ulama ahli fikih mazhab Hanafi dan penyusun kitab Ba'di Syana'i. Syekh Fahruddin Qadimi Al-Junzandi, yakni seorang mujtahid dalam mazhab Hanafi dan pengarang kitab. Yang keenam, Yuhnuddin Al-Furqani, yakni ulama fikih mazhab Hanafi, pujangga, sastrawan dan penyair.
Karya termasyhur Imam Zarnuzi adalah kitab Ta'lim al-Muta'alim, Al-Fa'ri al-Ta'alum yang menjelaskan tentang metode belajar bagi para pelajar. Pendapat Plessner yang menyatakan bahwa kitab tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak karya Imam Zarnuzi yang masih tersisa. Plessner menduga kuat bahwa Imam Zarnuzi memiliki karya lain, tetapi banyak yang hilang karena serangan tentara Mongol pimpinan Hulagu Khan terhadap kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Sementara menurut Said, kitab Ta'lim al-Muta'alim merupakan kontribusi tunggal Imam Zarnuzi. Dalam bidang pendidikan Islam, Tulakoh dan Barizi memberikan komentar bahwa kitab Ta'lim al-Muta'alim tersebut menjadi pintu gerbang dalam belajar, sama halnya seperti kitab Al-Jurmiyah dan Al-Mastal Al-Tashrifiyah untuk gramatika bahasa Arab dan kitab Fathul Qorib yang biasa disebut kitab takrib untuk fikih. Di sisi lain, Suryadi menyatakan bahwa materi-materi kitab tersebut syarat dengan muatan-muatan pendidikan moral spiritual yang juga direalisasikan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu tujuan ideal dari pendidikan Islam dapat tercapai. Sekian, terima kasih. Saya M. Sauki Izan Masluri, NIM T 2019-1279. Karya-karya Syekh Az-Zarnuzi. Kitab Ta'lim Muta'alim merupakan satu-satunya karya Syekh Az-Zarnuzi yang masih ada sampai sekarang ini. Menurut Haji Khalifah dalam bukunya Kashf al-Zuhur, di dalam kitab ini memuat 150.000 judul literatur yang ada pada abad 17. Kepopuleran kitab ini sudah diakui oleh ilmuwan barat dan ilmuwan timur. Muhammad bin Abdul Qadir menilainya sebagai karya monumental Syekh Az-Zarnuzi yang dimana pada masa hidupnya hanya menulis sebuah buku, yaitu kitab Ta'lim Ta'alim ini. Namun pendapat lain mengatakan bahwa karya Syekh Az-Zarnuzi bukan hanya kitab Ta'lim Ta'alim ini, tetapi ada yang lainnya, tetapi mungkin ikut hangus terbakar pada penyerbuan bangsa Mongol yang terjadi pada tahun 1220 sampai 1225 Masehi yang menyerang Khurasan, Traksania, dan Persia Timur, yang dimana itu merupakan kota yang paling kaya makmur pada masa itu. Kitab ini telah diberi syarah oleh Ibrahim bin Ismail dan diterbitkan pada tahun 996 Hijriah dan diterjemahkan ke dalam bahasa Turki oleh Abdul Majid bin Yusuf. Kitab ini menjadi rujukan bagi para penuntut ilmu, khususnya di Indonesia, yang dimana banyak pesantren yang menggunakan kitab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiatul Qamaria, NIM T 2019-1255. Di sini saya kelompok 12 akan mempresentasikan tentang pemikiran pendidikan Syekh Az-Zarnuji. Salah satu karya monumental Syekh Az-Zarnuji yang berbicara tentang pendidikan adalah dalam kitab Ta'limul Muta'alim yang mengupas tentang belajar mengajar. Adapun unsur-unsur pendidikan Syekh Az-Zarnuji yaitu 1. Niat dan tujuan belajar. Mengenai niat dan tujuan belajar, Az-Zarnuji mengatakan bahwa alat yang benar dalam belajar adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT. Az-Zarnuji mengatakan niat yang benar adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT, memperoleh kebahagiaan dunia dan di akhirat, juga berusaha memerangi kebodohan kepada diri sendiri. Yang kedua, peserta didik atau murid. Fokus pendidikan ditujukan kepada murid, syarat-syarat yang harus
syarat-syarat yang harus dimiliki dan dipenuhi oleh murid, baik itu mengenai kognitif, efektif, dan psikomotor, dan ketulusan bahasa sesuai dengan tujuan proses belajar. Yang ketiga, pendidik atau guru. Guru dalam belajar adalah seorang yang sangat penting dan dihormati. Ilmu tidak akan masuk kepada murid jika seorang murid tidak menghormati seorang guru. Yang keempat adalah alat pendidikan. Alat pendidikan ialah segala sesuatu yang digunakan langsung untuk membentuk suatu proses pendidikan atau terlaksananya pendidikan yang tertera dalam pendidikan. Dengan demikian, alat-alat yang dapat digunakan itu cukup banyak. Semisal alat tulis dan sebagainya. Materi pendidikan yang tertera dalam berbagai macam bidang yang terwujud dalam bentuk buku pelajaran yang merupakan bagian dari komponen alat pendidikan sangat diperhatikan oleh Syekh Azzarnuji. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akhni Elyasin, NIM T 2019-1252. Saya dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran meliputi dua kategori. Yang pertama meliputi metode yang bersifat etik religi. Yang kedua, metode yang bersifat teknik strategi. Termasuk ke dalam kategori pertama adalah pemikirannya yang mengharuskan para pelajar mempraktekkan beberapa jenis amalan agama tertentu. Kategori ini dikatakan sebagai alogikal. Dalam arti kita dapat mendiskusikannya secara rasional. Contoh, Azzarnuji mengatakan bahwa untuk dapat diberikan rezeki, hendaknya setiap belajar dianjurkan untuk membaca Subhanallahal-Azim wa bihamdih sebanyak 100 kali. Kedua, metode bersifat teknik strategis meliputi cara memilih pelajaran, memilih guru, memilih teman, dan langkah-langkah dalam belajar. Strategi pembelajaran dalam konsep Azzarnuji ada 4 metode pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan murid. 1. Metode menghafal. Guru disarankan untuk memilih pelajaran yang diringkas dan mudah sehingga mudah dipahami dan dihafal oleh murid. Murid disarankan hendaknya menghafal di luar kepala pelajaran yang didapatkan. Walaupun demikian, cara menghafal ini harus disesuaikan dengan karakteristik murid tersebut. Yang kedua, metode pemahaman setelah menghafal. Murid diupayakan bisa memahami pelajaran dengan cara mengulang yang diterangkan. Dalam hal ini disarankan untuk memiliki cara agar bisa memahami apa yang diterangkan oleh gurunya tersebut. Yang ketiga, metode diskusi. Murid harus sering mendiskusikan suatu masalah atau sebuah pendapat dengan teman-temannya karena sifat dialektif sehingga menimbulkan suasana yang menyenangkan dengan tertib dan tenang serta berdasarkan akal jernih untuk memperoleh jawaban yang menjadi topik pembicaraan. Dan yang keempat, metode eksplorasi. Setelah melewati 3 metode tersebut, tahap-tahap tadi berulang seorang murid disarankan untuk mengamati dan menelaah, terutama kepada pelajaran-pelajaran yang sukar dipahami. Seorang pelajar harus berpikir dan terus menambah pengetahuannya dimanapun sumber-sumbernya. Sekian dari saya, dan itulah penjelasan saya tentang sebuah metode pembelajaran.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.